Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Rizkiana, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, program studi pendidikan matematika dari kelas Matematika 1 2019. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung uji normalitas, uji homogenitas, serta uji T1 sampel guna menyelesaikan tugas UAS statistika pendidikan yang diampu oleh Ibu Amarsari Kusuma Wardani, MPD. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji T1 sampel. Namun sebelum kita melakukan uji T1 sampel, terlebih dahulu kita melakukan uji normalitas dan homogenitas pada data tersebut. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita lihat dulu di sini terdapat data berat badan siswa kelas IPA 1 atau XI dan kelas IPS 1 atau YI, dan di MA Sabilul Hasanah terdapat 30 data XI dan 30 data YI. Yang pertama, untuk melakukan uji normalitas yaitu kita urutkan data tersebut dari data yang terkecil sampai terbesar. Kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian kita drag and drop sampai ke bawah. Kita klik copy, kemudian kita klik paste. Nah, di sini saya akan menguji normalitas untuk data XI atau data kelas IPA 1 terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita buat terlebih dahulu hipotesisnya, yaitu hipotesis untuk yang pertama yaitu H0 sama dengan data berat badan siswa kelas IPA 1 berasal dari distribusi normal. Jadi untuk HO, H0 yaitu yang bersifat distribusi normal. Jadi untuk HA-nya itu kebalikan dari HO, yaitu berdistribusi tidak normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel, yaitu di sini kita membutuhkan 8 tabel, yaitu untuk XI, untuk FI, FQ, untuk FS, selanjutnya ada Z, FT dikurang FS, kemudian nilai mutlak dari FS. Jadi di sini kita membutuhkan 8 tabel. Kita buat terlebih dahulu tabelnya. Kemudian kita buat di sini XI. Untuk XI ini tidak semuanya kita masukkan ke dalam tabel, namun kita pilih saja yang berbeda, nilai yang berbeda. Nah, sebelum kita masukkan di sini, kita sortir data XI ini dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Caranya kita blok terlebih dahulu data XI, kemudian kita pilih sort, lalu kita pilih sort smallest to largest. Kita pilih continue with the current selection. Kemudian kita pilih sort. Nah, di sini sudah terurut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Di sini ada data
dengan nilai 48, kemudian ada 49, 50, 51, 52, kemudian ada 55 dan 60. 55 dan 60. Selanjutnya kita di bawahnya ini ada untuk N, yaitu untuk jumlah. Nah, untuk data di sebelahnya yaitu kita membutuhkan untuk FI. Nah, FI ini adalah frekuensi dari data-data XI ini. Jadi, rumusnya yaitu untuk FI sama dengan countif. Kita blok data XI ini, kemudian kita drag and drop sampai semua data ini masuk. Kemudian kita klik titik koma, kemudian kita pilih kriterianya, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tinggal drag and drop data tersebut sampai ke bawah. Selanjutnya untuk menentukan jumlahnya, kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian sum, kita klik data FI-nya sampai semuanya masuk, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat 30 data sesuai dengan data yang kita miliki di sini. Untuk tabel di sampingnya yaitu FCUM atau frekuensi kumulatif. Caranya, untuk yang pertama kita tuliskan dulu data FI-nya yang pertama yaitu 3. Kemudian untuk yang di bawahnya kita klik sama dengan, kita klik FI atau FI yang kedua, kemudian kita klik tambah, kita klik FCUM sebelumnya atau data FCUM yang sebelumnya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat dan kita tinggal drag and drop sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari Fs, di mana rumus Fs itu adalah FCUM dikurangi N. FCUM dikurangi jumlah atau nilai N. Jadi kita klik sama dengan, kita pilih FCUM, kemudian bagi, klik N. Nah, karena nilai N ini tidak berubah atau memakai data yang sama, jadi kita kunci nilai N ini dengan cara klik F4. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tinggal drag and drop sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari Z. Di sini rumus Z adalah XI dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi, untuk menentukan Z, kita akan mencari rata-rata dan standar deviasi terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata itu rumusnya sama dengan, kemudian kita ketikkan average. Ini kita pilih average, kemudian kita klik data XI, kita drag and drop sampai semua data masuk, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat nilai rata-ratanya yaitu 51,96. Kemudian kita akan mencari standar deviasi. Caranya yaitu klik sama dengan, kemudian kita ketikkan stdef, kita pilih data XI-nya, kita drag and drop semua data, dan enter. Nah, di sini sudah terlihat standar deviasinya itu 3,8. Nah, jadi Z-nya yaitu sama dengan, buka kurung, XI dikurangi rata-rata. Karena nilai rata-ratanya tidak berubah, maka kita kunci rata-rata tersebut, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan deviasi, standar deviasi.
dan kita kunci juga untuk standar deviasinya karena nilainya tidak berubah. Kemudian kita enter. Kemudian kita tinggal drag and drop data tersebut. Selanjutnya kita akan mencari FT, di mana rumus FT adalah normDis. Nah, kita ketikkan klik sama dengan kita klik normDis. Kemudian kita klik Z-nya. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita drag and drop data tersebut. Selanjutnya di sini kita akan mencari FT dikurangi FS. Rumusnya sama dengan kita klik FT, kemudian kurang dengan FS. Kemudian enter. Nah, seperti biasa kita tinggal drag and drop data tersebut. Kemudian di sini kita akan mencari nilai mutlak dari FT dikurang FS. Kita buat dulu untuk judulnya. Di sini kita klik insert, kemudian ke simbol kita pilih garis lurus ini atau untuk nilai mutlaknya. Kita klik insert, kita close, kemudian kita tulis FT dikurang FS. Kita buat lagi simbol nilai mutlaknya. Nah, jadi untuk rumus nilai mutlak ini adalah absolut. Jadi kita klik sama dengan, kemudian kita pilih ABS atau absolut. Kita klik nilai FT dikurang FS, kemudian enter. Selanjutnya seperti biasa kita tinggal drag and drop data tersebut. FS. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai atau uji normalitas kita harus mencari nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang FS. Caranya yaitu di sini kita klik D. Rumusnya sama dengan max. Kemudian kita pilih datanya F, nilai mutlak dari FT dikurang FS, kemudian drag and drop semua datanya, kemudian kita enter. Nah, di sini nilai maksimalnya yaitu 0,23. Nah, kita lihat di sini nilai paling besar yaitu 0,23. Selanjutnya, untuk menentukan normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kita bisa melihat tabel dari Kolmogorov-Smirnovnya itu melalui Google. Nah, di sini untuk menentukan tabel Kolmogorov-Smirnov yaitu kita bisa melihat untuk signifikansinya itu yang 5% dan sesuaikan dengan data yang kita miliki. Nah, di sini saya menggunakan data yang sebanyak 30. Jadi di sini tabel Kolmogorov-Smirnovnya yang saya pakai itu 30 data dengan signifikan 5%. Jadi nilai tabelnya yaitu 0,24. Selanjutnya, untuk menentukan apakah data tersebut berasal dari distribusi normal ataupun dari distribusi tidak normal, yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu syaratnya, jika nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang FS itu kurang dari nilai R tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Begitupun sebaliknya, jika nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang FS itu lebih dari nilai R tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Sekarang kita bandingkan nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang FS itu 0,23, sedangkan nilai R tabelnya itu 0,24. Jadi nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang FS itu kurang dari R tabel. Jadi di sini 2 karena nilai FT dikurang FS kurang dari R tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah
Jadi data berat badan siswa kelas IPA 1 berasal dari distribusi normal. Nah, jadi data dari XI ini yaitu datanya berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan mencari atau menguji normalitas untuk data yang kedua, yaitu data kelas IPS 1. Atau hipotesisnya yaitu H0 sama dengan data berat badan siswa kelas IPS 1 berasal dari distribusi normal. Sedangkan untuk HA-nya yaitu data berat badan siswa kelas IPS 1 berasal dari distribusi tidak normal. Sama seperti tadi, yaitu kita akan membuat 8 tabel seperti uji coba yang pertama tadi. Kemudian kita sortir dulu data YI-nya jadi data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Caranya sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, kita pilih sort, kemudian kita pilih smallest to largest. Kemudian continue with the current selection. Nah, di sini sudah terurut datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada nilai 48, 49, 50. Kita tulis di sini XI 48, 49, 50, kemudian ada 52, ada 55, 58 dan 60. Sama seperti tadi, kita buat di sini N untuk jumlah frekuensinya. Ini di sini datanya data YI. Kemudian di sini tabel sebelahnya yaitu untuk FI, sama seperti tadi, yaitu rumusnya countif. Kita pilih datanya, kita drag and drop semua datanya, kemudian kita klik titik koma, kita pilih kriterianya, kemudian enter. Selanjutnya kita tinggal drag and drop datanya. Untuk menentukan jumlahnya juga sama, yaitu rumusnya sama dengan, kemudian sum, kita drag and drop datanya, kemudian enter. Nah, di sini terlihat 30, jadi sama seperti data yang kita miliki. Selanjutnya kita akan mencari FQ. Sama seperti tadi, yaitu untuk yang pertama tulis terlebih dahulu jumlahnya itu 5, kemudian yang di bawahnya sama dengan, kita klik FI, kemudian tambah nilai FQ yang sebelumnya, kemudian enter. Selanjutnya kita tinggal drag and drop saja sampai selesai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mencari Fs, di mana rumus Fs itu F kun dibagi N. Jadi sama dengan
F kun dibagi N. Karena nilai N-nya itu tidak berubah, maka kita kunci dengan cara klik F4, kemudian enter. Selanjutnya kita drag and drop sampai selesai. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai Z. Nah, untuk nilai Z ini seperti tadi kita harus mencari rata-rata dan standar deviasi terlebih dahulu. Sama dengan average. Kemudian kita pilih datanya. Kemudian kita enter. Nah, sudah di sini kita tinggal mencari standar deviasinya. Rumusnya yaitu sama dengan STD. Kemudian kita klik datanya. Kemudian kita enter. Untuk yang selanjutnya yaitu sama dengan buka kurung YI dikurang rata-rata. Kita kunci rata-ratanya dengan klik F4, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan standar deviasinya. Dan kita kunci juga standar deviasinya. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tinggal drag and drop sampai selesai. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai FT. Nilai FT itu rumusnya adalah norm disk. Maka kita klik sama dengan kita ketikkan norm disk. Kemudian kita pilih Z ini, kemudian kita enter. Selanjutnya kita drag and drop sampai selesai. Selanjutnya yaitu mencari nilai FT dikurang Fs. Caranya sama dengan kita klik FT, kemudian kurang dengan Fs, kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal drag and drop sampai dengan data terakhir. Selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak dari FT dikurang Fs. Kita buat dulu simbolnya yaitu FT dikurang Fs. Untuk menentukan nilai mutlak ini rumusnya adalah sama dengan absolut. Atau kita bisa klik ABS, kemudian kita klik FT dikurang Fs-nya, kemudian enter. Selanjutnya kita drag and drop sampai data terakhir. Selanjutnya kita jumlahkan nilai mutlak tersebut dengan cara sama dengan kemudian sum. Kita drag and drop datanya, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat nilainya. Kemudian kita harus mencari nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang Fs. Caranya sama dengan kemudian max. Kita pilih datanya, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat 0,20. Sama seperti tadi, dengan jumlah data 30 dengan signifikan 5%, maka R tabelnya adalah 0,24. Nah, sama seperti tadi, yaitu kita bandingkan antara nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang Fs dengan nilai R tabel. Jika nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang Fs itu kurang dari R tabel, maka HO diterima. Nah, di sini nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang Fs itu kurang dari nilai R tabel, maka HO diterima. Jadi langsung saja kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu karena nilai terbesar dari nilai mutlak FT dikurang Fs itu kurang dari
nilai R tabel, maka H0 diterima. Jadi data berat badan siswa kelas IPS 1 berasal dari distribusi normal. Baiklah, jadi untuk data yang saya miliki ini antara XI dan YI semuanya berasal dari distribusi normal. Baiklah, masih dengan data yang sama kita akan melakukan uji homogenitas, yaitu dari IPA 1 dan IPS 1. Sebelum kita menentukan uji homogenitas, kita terlebih dahulu yaitu buat hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis. Untuk H0 sama dengan data berat badan siswa kelas IPA 1 dan kelas IPS 1 berasal dari populasi yang sama atau homogen. Untuk HA-nya yaitu sama dengan data berat badan siswa kelas IPA 1 dan IPS 1 berasal dari populasi yang tidak sama atau tidak homogen. Data berat badan siswa kelas IPA 1 dan IPS 1 tidak berasal dari populasi yang sama atau tidak homogen. Untuk menentukan uji homogenitas, terlebih dahulu kita harus menentukan standar deviasi dari dua data tersebut. Seperti biasa, rumus standar deviasi yaitu STD. Kita pilih datanya, kemudian kita drag and drop semua datanya untuk data X1-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita juga harus mencari standar deviasi dari data IPS 1 atau Y1 yaitu dengan cara STD. Kemudian kita klik datanya, kita drag and drop semua data. Selanjutnya, kita harus mencari F hitung. Di sini, untuk menentukan F hitung yaitu nilai standar deviasi terbesar dikurang nilai standar deviasi terkecil. Jadi di sini F hitung sama dengan, nah di sini yang terbesar adalah data IPS 1. Jadi kita klik nilai standar deviasinya, kemudian dibagi dengan standar deviasi yang terkecil. Kemudian klik enter. Setelah itu kita harus menentukan
taraf signifikan. Taraf signifikan di sini yang digunakan yaitu 0,05. Selanjutnya kita akan mencari DK. Yang pertama DK 1 yaitu sama dengan N dikurang 1. Di sini jumlah datanya itu 30 dikurang 1 sama dengan 29. Untuk DK yang kedua sama, yaitu 29 dikurang 1 sama dengan 28. Yang selanjutnya kita harus menentukan F-tabelnya. Guna dari F-tabel ini, kita akan membandingkan nilai F hitung dengan F-tabel tersebut. Untuk mencari F-tabel, rumusnya yaitu fin sama dengan fin di sini ada probability. Probability ini kita untuk signifikannya. Jadi kita klik signifikannya, kemudian titik koma. Kita di sini masukkan DK untuk yang pertama yaitu 29. Selanjutnya untuk DK yang kedua yaitu 28. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat F-tabelnya itu 1,8. Sama seperti tadi, untuk menentukan uji homogenitas ini apakah data tersebut homogen atau tidak homogen, yaitu kita bandingkan F hitung dengan F-tabel. Jika F hitung itu lebih kecil atau kurang dari F-tabel, maka HO diterima, dan begitupun sebaliknya. Di sini kita lihat F hitung itu kurang dari F-tabel, maka di sini yang ketiga itu karena F-tabel kurang dari F-tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah, jadi data berat badan siswa kelas IPA 1 dan IPS 1 berasal dari populasi yang sama. Atau homogen. Jadi, dari data yang saya miliki ini, setelah diuji homogenitasnya, maka data tersebut berasal dari populasi yang sama atau homogen. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka kita akan lanjut ke uji T1 sampel. Di sini kita terdapat 2 sampel, namun yang kita uji T-nya adalah 1 sampel. Jadi kita bagi data tersebut menjadi 2 sampel. Untuk uji T1 sampel yang pertama ini kita gunakan kelas IPA 1. Di sini ada soal, dilakukan pengukuran berat badan terhadap 30 siswa kelas IPA 1 dengan rata-rata berat badan ideal siswa lebih dari 51 kg. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa uji T1 sampel tersebut adalah uji T1 arah dengan arah kanan. Untuk yang kita lakukan pertama, yaitu kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu H0 sama dengan rata-rata berat badan siswa kelas IPA 1 adalah kurang dari atau sama dengan
51 kilo. Dan untuk HA-nya adalah rata-rata berat badan siswa kelas IPA 1 adalah lebih dari 51 kilo. Untuk yang kedua, kita tuliskan hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu H0 sama dengan mu. Kita klik insert, kemudian kita klik simbol, kemudian kita pilih simbol mu. Kita pilih simbol mu, kemudian kita klik insert, kemudian close. Kita cari tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian klik insert, kemudian close. 51. Untuk HA-nya yaitu sama dengan mu. Kita klik simbol mu kembali. Kita pilih tanda lebih dari. (51). Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita mencari T hitung. Untuk mencari T hitung yaitu kita menggunakan rumus rata-rata dikurang mu 0 dibagi standar deviasi dibagi akar N. Jadi untuk menentukan T hitung itu kita terlebih dahulu mencari rata-ratanya. Kita cari rata-rata terlebih dahulu. Klik sama dengan, kemudian kita ketik average. Kita klik datanya, kemudian kita drag and drop sampai ke bawah. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat rata-ratanya yaitu 51,96. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Seperti biasa, caranya yaitu klik sama dengan, kemudian kita ketik stdef. Kita klik datanya, kita drag and drop semua data, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah didapat standar deviasinya yaitu 3,8. Selanjutnya kita mencari T hitungnya. Dengan rumus sama dengan buka kurung, kita klik rata-rata dikurang mu 0-nya tadi adalah 51, kita ketik saja 51, kemudian tutup kurung, kita bagi, kemudian kita buka kurung lagi, kita klik standar deviasinya, kemudian kita klik tanda bagi, kita ketikkan rumus SQRT, karena rumus SQRT ini untuk tanda akar dari N, jumlah datanya itu 30. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini didapat T hitungnya adalah 1,39. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita mencari taraf signifikan. Taraf signifikan yang kita pakai di sini adalah 0,05. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu kita mencari T tabel.
dengan rumus sama dengan tin, kita ketikkan tin, klik sama dengan, kemudian kita klik tin. Probability ini adalah taraf signifikan, maka kita klik taraf signifikannya. Kemudian dig freedom ini adalah n dikurang 1. Jadi data yang kita punya adalah 30, maka 30 dikurang 1 adalah 29, kemudian tutup kurung. Kita enter. Jadi T-tabelnya adalah 2,04. Selanjutnya kita yang keenam yaitu kriteria pengujian. Di sini kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel. Kurang dari atau sama dengan T-tabel. Kemudian yang ketujuh yaitu kita bandingkan. Kita bandingkan antara T hitung dengan T-tabel. Nah, di sini T hitungnya adalah 1,39, sedangkan T-tabelnya adalah 2,04. Jadi, karena T hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya yaitu yang ke-8 adalah kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu jadi rata-rata berat badan siswa kelas IPA 1 adalah kurang dari atau sama dengan 51 kilo. Selanjutnya kita akan melakukan uji T satu sampel terhadap data IPS 1. Di sini ada soal, dilakukan pengukuran berat badan terhadap 30 siswa kelas IPS 1 dengan rata-rata berat badan ideal siswa adalah 53 kilo. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa uji T satu sampel tersebut adalah dua arah, yaitu arah kanan atau arah kiri. Nah, sama seperti tadi, yang kita lakukan pertama adalah membuat hipotesis. Di sini untuk H0-nya sama dengan rata-rata berat badan ideal siswa kelas IPS 1 adalah 53 kilo. Sedangkan untuk HA-nya sama dengan rata-rata berat badan siswa kelas IPS 1 adalah tidak sama dengan 53. Tidak sama dengan 53 kilo. Langkah yang kedua yaitu kita tuliskan hipotesis tersebut dalam bentuk statistik. Nah, di sini kita tulis H0-nya sama dengan mu sama dengan 53. Sedangkan HA-nya sama dengan mu tidak sama dengan, kita cari tanda tidak sama dengan 53. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari T hitung. Sama seperti tadi, sebelum kita melakukan pencarian T hitung, maka kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu.
dengan cara sama dengan average. Kita klik average, kita drag and drop data dari IPS 1, kemudian kita klik enter. Selanjutnya yaitu kita mencari standar deviasi. Rumusnya sama dengan stdef. Kita klik datanya, kita masukkan semua data dari IPS 1, kemudian kita enter. Baru setelah itu kita mencari T hitung. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu sama dengan buka kurung, kita klik rata-rata, kemudian kita kurang dengan mu0-nya adalah 53, kita tutup kurung, kemudian kita klik tanda bagi, kita buka kurung lagi, kita klik standar deviasi, kemudian kita klik tanda bagi, kita ketikkan rumus SQRT. Baru kita klik atau kita tuliskan datanya, jumlah datanya itu 30. Setelah itu tutup kurung, kita enter. Setelah T hitung, kemudian kita menuju ke taraf signifikan. Sama seperti tadi, taraf yang signifikan yang kita gunakan adalah 0,5. Jadi untuk langsung saja yang keempatnya yaitu mencari T-tabel. Sama seperti tadi, rumusnya yaitu sama dengan tin. Probability-nya adalah 0,05, kemudian 29. Kita enter. Selanjutnya yaitu sama seperti tadi, yang uji T yang pertama, kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel. Nah, setelah kita bandingkan, ternyata T hitung itu kurang dari T-tabel. Jadi di sini perbandingannya adalah karena T hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, setelah kita melakukan perbandingan antara T hitung dengan T-tabel, didapat yaitu H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah, jadi rata-rata berat badan siswa kelas IPS 1 adalah sama dengan 53 kilo. Baiklah, itulah tadi uji T1 sampel terhadap satu arah yaitu arah kanan dan juga dua arah yaitu arah kanan atau kiri.